Allah, 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 ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lisan Islamiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas ataupun saya akan menceritakan sebuah penjelasan tentang asal-usul ataupun sejarah lahirnya agama Yahudi. Bagaimanakah penjelasannya? Mari kita simak biar tidak penasaran. Yahudi adalah agama monoteisme ataupun artinya percaya hanya ada satu Tuhan. Yang agama tersebut yang sudah tertua, yang sudah ada sejak sekitar 2000 tahun yang lalu sebelum Islam turun. Agama Yahudi merupakan salah satu sati agama samawi atau agama yang berdasarkan wahyu Allah. Yahudi berasal dari kata Yahud yang diambil dari kata hada Yahudu, berarti kembali. Konon, agama Yahudi dapat berkembang luas berkat peran Nabi Musa yang diberi wahyu oleh Allah berupa agama Yahudi. Lantas, bagaimana sejarah agama Yahudi? Sejarah lahirnya agama Yahudi tidak bisa terlepas dari sejarah bangsa Yahudi itu sendiri. Pada 1900 sebelum Masehi, Ibrahim atau Abraham bersama dengan para pengikutnya memutuskan untuk kabur dari Mesopotamia guna menghindari tekanan dari penguasa zalim yaitu Raja Namrud. Lalu, orang-orang yang melarikan diri ini disebut sebagai Ibrani yang artinya orang yang menyeberang. Dalam kitab Taurat disebutkan Ibrahim adalah orang Yahudi pertama yang disebut sebagai Ibri ataupun Ibrani. Setelah Nabi Ibrahim wafat, kepemimpinan bangsa Ibrani dilanjutkan oleh putranya yaitu Ishak. Selanjutnya, Ishak digantikan oleh putranya yaitu yang bernama Yakub. Yakub diberi gelar kehormatan yang disebut Israel, artinya hamba Allah yang sangat taat. Yakub diketahui memiliki 12 orang anak, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Zebulon, Isakhar, dan Gad, Asher, Naftali, Yusuf, dan Benjamin. Anak cucu Yakub inilah yang kemudian dikenal sebagai Bani Israel atau anak cucu Israel. Ketika salah satu anak Yakub yaitu Yusuf menjadi penjabat di pemerintahan Fir'aun di Mesir, Bani Israel pun kemudian hijrah ke Mesir. Pada awalnya, Bani Israel mendapat perlakuan baik dari raja setempat. Akan tetapi, pada masa kepemimpinan Amenhotep II, kebaikan itu berubah menjadi sebuah kekejaman. Sebab Amenhotep II khawatir terhadap perkembangan Bani Israel dan tidak suka dengan agama tauhid yang mereka anut. Akibatnya, Amenhotep II menjadikan Bani Israel sebagai budak. Semakin lama kekejaman Amenhotep II terhadap Bani Israel semakin menjadi-jadi. Sekitar abad ke-13 sebelum Masehi, Allah pun mengutus Musa dan Harun yang juga merupakan keturunan Yakub untuk membebaskan Bani Israel dan mengajak Amenhotep II untuk bertauhid, tetapi ditolak. Pada akhirnya, Musa mengajak Bani Israel berhijrah. Sesampainya di Tursina, Musa bersama kaumnya mendirikan sebuah perkampungan. Setelah itu, Musa memutuskan pergi ke Bukit Tursina selama 40 hari untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sewaktu sedang bermeditasi di Bukit Tursina, Allah menurunkan agama Yahudi kepada Musa untuk kemudian diajarkan ke Bani Israel dengan Taurat sebagai kitab yang suci. Sekitar tahun 457 sebelum Masehi, agama Yahudi mulai mengalami pembaruan berkat pemimpin kedua bangsa Yahudi, yaitu Ezra.
Ezra memperbaiki sistem agama dan sosial Yahudi. Sebagaimana dijelaskan dalam Alkitab, Ezra mengatur kembali bangsa Yahudi membaca seluruh isi Taurat secara umum dan meminta orang-orang Judah kembali menyatukan diri untuk menghormati perintah-perintah tradisi dan ritual bangsa Yahudi. Pembaruan yang dilakukan oleh Ezra ini telah membawa dampak baru terhadap agama Yahudi. Salah satunya adalah agama Yahudi dari agama etnik lokal menjadi agama universal. Dalam konteks sosiologi sendiri, keagamaan Yahudi itu berupa gagasan, ide-ide, atau pemikiran dan peraturan yang berkaitan dengan agama atau berisi doktrin ajaran keberagamaan. Doktrin agama Yahudi berupa konsep ketuhanan, alam, umat pilihan, moral, dan sebagainya. Sementara itu, gagasan agama Yahudi adalah monoteisme, yang secara sederhana diartikan bahwa Tuhan hanya satu yang Maha Esa. Dalam agama Yahudi, istilah Tuhan disebut dalam bahasa Ibrani yang dibaca Yahweh. Selain itu, istilah Yahweh dalam bahasa Ibrani juga dikenal sebagai Elohim, El Shaddai, El Elyon, dan Adonai, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris artinya God ataupun artinya lainnya Tuhan. Populasi bangsa Yahudi di dunia mencapai lebih dari 15 juta jiwa yang tersebar di beberapa negara. Akan tetapi, berdasarkan dari data Israel Central Bureau of Statistics, mayoritas Yahudi paling banyak ada di Israel. Sekitar 70% dari jumlah populasi di sana yang mencapai 9,7 juta jiwa. Selain Israel, beberapa negara lain yang mayoritas penduduknya merupakan Yahudi adalah yang pertama Amerika Serikat, yang kedua Perancis, yang ketiga Kanada, yang keempat Inggris, dan yang kelima Rusia. Jadi itulah hanya sekalian pembahasan tentang agama Yahudi dan sejarah-sejarah agama Yahudi yang lahir di mana dan siapa yang mendirikan agama Yahudi. Jadi agama Yahudi adalah agama yang pertama mulanya didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi agama Yahudi ini yang paling banyak terjadi ataupun yang menganut adalah negara Israel, yang negara tersebut telah memerangi negara Islam kita, yaitu Palestina. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.